Selamat pagi, salam sehat. Seluruh siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia, SMA kelas 10 semester genap, terutama khususnya untuk anak-anak didik saya di SMA swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Pada hari ini, saya akan memberikan video pembelajaran untuk materi bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bagian pertama yaitu A ya, suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama, kita harus membahas mengenai masalah sistem politik. Apakah yang dimaksud dengan sistem politik? Pertama dahulu kita harus memahami tentang sistem. Sistem adalah keseluruhan atau kesatuan dari berbagai unsur, elemen, bagian-bagian yang saling terkait, berhubungan, dan saling fungsional antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga memberikan input atau masukan maupun output atau hasil dalam setiap proses kinerja di lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut, sehingga terjalin hubungan yang fungsional dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur yang satu atau bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sedangkan politik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, artinya kota atau negara. Kota dalam bahasa Arab berarti strategi. Jadi pengertian politik secara umum adalah bermacam-macam cara atau kegiatan atau strategi maupun kiat yang dilakukan dengan menggunakan logika atau rasio yang positif untuk mencapai cita-cita, tujuan, goal, dan ekspektasi setiap orang maupun negara. Jadi artinya setiap manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki logika atau rasio pasti merupakan insan politik. Karena setiap manusia dalam mencapai tujuannya harus menggunakan cara atau kiat dan memutar otaknya atau logikanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkannya. Nah, kemudian pengertian sistem politik menurut para ahli. Di sini saya ambil beberapa ahli. Yang pertama adalah Robert Adler, mengatakan bahwa politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dalam hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Kemudian menurut Rusadi Kartaprawira, yang dimaksud dengan sistem politik adalah merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dari kesatuan yang biasanya berada dalam suatu negara. Kemudian ciri-ciri sistem politik secara umum adalah bahwa sistem politik harus memiliki tujuan. Kemudian mempunyai komponen, unsur-unsur, atau elemen-elemen. Yang ketiga, tiap komponen mempunyai fungsi yang berbeda. Keempat, adanya interaksi antara hubungan komponen-komponen tersebut. Jadi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain mempunyai hubungan kinerja karena tidak terlepas bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kemudian adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja. Kemudian lanjutnya adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda. Maksudnya dalam sistem itu ada orang yang masing-masing memiliki fungsi. Misalnya dalam sistem keluarga, ibu adalah sebagai ibu yang mengurusi rumah tangga, sedangkan bapak itu berfungsi sebagai kepala keluarga. Dan anak-anak tentunya masing-masing memiliki tugas-tugas atau fungsi yang berbeda satu sama lain. Ada yang tugasnya
untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Nah, masing-masing orang memiliki peran dan role yang berbeda. Demikian juga dari setiap anggota-anggota atau unsur-unsur yang ada di dalam elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, adanya kebudayaan politik. Artinya, prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem. Jadi di dalam sistem politik ada kebiasaan-kebiasaan, ada prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam sistem itu berupa peraturan ataupun berupa peraturan dan cara-cara yang harus diketahui oleh semua anggota atau unsur-unsur atau elemen-elemen yang berada dalam sistem itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebuah pola dalam mengatur mekanisme kinerja daripada elemen-elemen yang ada di dalam sistem itu harus menyadari bahwa adanya kebudayaan politik yang harus dipatuhi oleh masing-masing unsur, masing-masing elemen yang berada di sistem tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, apa fungsi sistem politik? Yang pertama, membuat keputusan, kebijakan yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan output dan input ya, menghasilkan output atau hasil kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat atau imperatif seluruh masyarakat dan negara. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi masyarakat berupa tujuan atau dukungan yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat yang dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah negara tersebut. Artinya di sini bahwa sistem politik di sana itu orang-orang atau unsur-unsur atau elemen-elemen yang berada dalam sistem itu akan melakukan sebuah keputusan, akan menentukan sebuah kebijakan-kebijakan agar seluruh masyarakat merasa bahwa sistem itu memberikan sebuah manfaat ya. Artinya dalam sistem yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kemudian di dalam sistem itu, jika kebijakan-kebijakan sudah dihasilkan dalam sistem itu, ada keputusan dan kebijakan yang dihasilkan, maka itu semua mengikat secara imperatif kepada seluruh anggota, seluruh komponen yang ada di sistem itu. Bahkan bisa meluas ya, jika sistem politik itu kebijakan-kebijakannya adalah dalam sistem pemerintahan, maka jika ada kebijakan daripada presiden sebagai lembaga eksekutif, sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, maka kebijakan-kebijakan itu haruslah dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Tentunya kebijakan-kebijakan itu merupakan sebuah keputusan yang mengambil dari aspirasi atau keinginan daripada rakyat yang merupakan tuntutan atau dukungan daripada masyarakat. Jadi jika masyarakatnya menginginkan seperti saat sekarang ada pandemi, lalu apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pimpinannya Pak Jokowi? Tentunya pandemi ini harus diatasi dengan adanya vaksin. Nah, akhirnya kebijakan daripada pemerintah dalam menemukan dengan bekerja sama dengan negara lain untuk menghasilkan vaksin yang akhirnya kita dapatkan vaksin itu, meskipun kita harus bekerja sama dengan negara lain, maka vaksin itu adalah merupakan solusi, merupakan sebuah kebijakan yang harus di-share-kan, yang harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pandemi ini bisa diatasi. Jadi artinya sistem politik itu pasti akan menghasilkan masukan-masukan ya, dan akhirnya memberikan suatu hasil yang disebut dengan kebijakan ataupun solusi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di sistem itu. Contohnya orang-orang yang berada di sistem pemerintahan. Berarti Presiden Jokowi beserta dengan menteri-menterinya, beserta seluruh kabinetnya, dan didukung tentunya oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya.
Nah, kemudian kita masuk kepada ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial, yaitu pertama, daya jangkau daripada sistem politik adalah universal dan berlaku untuk semua masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, tak membuat keputusan ataupun kebijakan yang mengikat secara imperatif dan diterima secara sah. Kemudian yang keempat, keputusan bersifat otoritatif, mempunyai kekuatan legalitas dalam skala besar. Artinya begini, contoh kebijakan untuk memberlakukan suntikan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia dengan urutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ini merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan dalam sistem politik pemerintahan Indonesia. Artinya, kebijakan penyuntikan vaksin itu haruslah merupakan sebagai sebuah kebijakan yang mengikat dan harus diterima secara legal. Jadi tidak penting, bahkan tidak perlu adanya kontradiksi terhadap kebijakan tersebut. Karena apa? Karena itu adalah keputusan daripada sistem politik pemerintahan kita yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Jadi artinya keputusan itu bersifat otoritatif. Karena keputusan itu adalah merupakan sebuah solusi yang benar, yang bijak, ya, tanpa adanya suntikan vaksin ke masyarakat, tentunya pandemi ini sulit untuk diatasi. Jadi salah satu cara yang dilakukan dalam sistem politik pemerintahan Bapak Jokowi adalah kita harus melakukan penyuntikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia yang dimulai dari penyuntikan vaksin perdana oleh Bapak Jokowi semalam tanggal 13 Januari 2021. Nah, itulah contoh ya bahwa sistem politik itu sangat berbeda dengan sistem sosial. Karena sistem sosial itu tidak bersifat universal ya, tetapi kalau sistem politik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu disebut dengan sistem politik itu bersifat universal, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, hubungan sistem politik dan struktur politik. Dalam membangun sistem politik dibutuhkan struktur politik. Nah, artinya begini, sistem politik yang ada di suatu negara berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, di dalam suatu negara, jika akan membangun sistem politik yang baik, maka sangat dibutuhkan struktur politik. Jadi antara sistem politik dan struktur politik itu adalah suatu hubungan yang sangat erat, seperti mata uang, logam, ya, sisi kanan maupun kiri ataupun kepingan logam itu tidak bisa dilepaskan. Dia memiliki sisi atas ataupun sisi bawah. Seperti itulah hubungan antara sistem politik dan struktur politik. Ya. Nah, jadi apa itu struktur politik? Nah, struktur politik adalah cara untuk melembagakan hubungan antara komponen atau unsur yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Artinya begini, bahwa struktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara di Indonesia itu yang sudah kita ketahui pada bab 1 dan bab 2 yang lalu, penjelasan bab 1 saya yang lalu sudah menyinggung masalah suprastruktur. Jadi struktur politik itu adalah bagaimana lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara, contohnya Indonesia, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, dan moneter, bagaimana lembaga-lembaga yang 6 ini tadi membentuk suatu bangunan atau melakukan kerjasama. Ya, bangunan di situ mereka adalah bekerja sama, sinergis untuk melakukan kerjasama dalam kinerja mereka sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya masing-masing. Sehingga antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, eksaminatif, moneter, TNI Polri, itu semua terbangun kinerja yang sejalan, yang sinergis, ya, sehingga antara yang satu, lembaga yang satu dengan yang lembaga yang lain itu saling mempengaruhi, saling berfungsi, ya. Artinya kekuatan eksekutif harus dibangun oleh kekuatan legislatif, harus dibangun dengan kekuatan yudikatif, harus dibangun dengan kekuatan eksaminatif, federatif, bahkan moneter. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang dimaksud dengan struktur politik. Jadi struktur politik itu adalah lembaga-lembaga pemerintahan, ya, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, dan moneter. Bagaimana mereka membangun kinerja mereka supaya mereka memiliki hubungan sinergis, hubungan kinerja yang baik, sejalan, sevisi dan semisi untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nah, jadi struktur politik negara Indonesia terdiri dari dua, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Nah, kemudian mari kita bahas mengenai suprastruktur. Pada materi ini saya buat dalam poin nomor 5. Apa itu suprastruktur? Nah, suprastruktur adalah lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi suprastruktur itu adalah seluruh lembaga-lembaga negara, keseluruhan lembaga-lembaga negara yang masing-masing pasti mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diatur mekanismenya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Nak, ya. Kemudian mekanisme terbentuknya suprastruktur ini ada dua. Jadi lembaga-lembaga negara di Indonesia ini bagaimana sih dibentuknya? Bagaimana sih mekanisme pembentukan lembaga-lembaga negara itu? Yang dimaksud dengan suprastruktur itu kan lembaga negara itu sama dengan suprastruktur, ya. Nah, bagaimana cara membentuk lembaga-lembaga negara atau suprastruktur itu? Nah, yang pertama caranya adalah melalui pemilihan langsung. Jadi orang-orang yang mau duduk sebagai suprastruktur, dia ingin menjadi presiden, dia ingin menjadi gubernur, dia ingin menjadi wali kota, bupati, dan sebagainya di dalam eksekutif, maka dia akan mengikuti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, ya, memilih anggota DPR. Ya, jadi semua orang yang ingin masuk dalam suprastruktur, dia itu akan masuk partai politik dulu, ya, karena partai politik merupakan wadah dari semua orang atau anggota-anggotanya untuk bisa dia duduk di pemerintahan sebagai eksekutif. Jadi dia makanya ada partai PDI, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan lain-lain. Jadi orang yang sudah mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai modal atau biaya finansial yang baik, mereka itu ingin memberikan kontribusi di negara kita, maka mereka ingin menjadi seorang eksekutif atau penyelenggara pemerintahan, misalnya seperti presiden, ya, kemudian bupati, wali kota, gubernur. Nah, mereka pastinya akan masuk partai politik. Karena partai politik inilah seperti Golkar, PDI, inilah kapal, inilah wadah bagi mereka untuk berkampanye ke masyarakat agar dia itu dipilih, karena memang pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan juga pemilihan legislatif atau DPR, DPD, dan DPRD itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melalui perekrutan testing calon pegawai negeri sipil ataupun calon aparatur sipil negara.
Jadi ini begini ya sayang ya, kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu jadi sarjana, kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur, kamu jadi hakim, kamu jadi jaksa, kamu jadi sarjana hukum maksud saya, kamu jadi sarjana ekonomi, kamu jadi insinyur, dokter, menjadi sarjana ekonomi dan sebagainya, kamu menjadi seorang yang berpendidikan tinggi, S1, strata 1 ataupun S2, terus kamu ingin memberikan kontribusi bekerja sebagai pemerintah, sebagai suprastruktur di negara kita. Nah, kamu itu ikut testing CPNS, kamu itu ikut testing calon aparatur sipil negara. Jadi ini perekrutan secara birokrasi. Jadi nanti pemerintah akan membuka peluang ya melalui Menteri Dalam Negeri, melalui Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Lalu mereka mengumumkan bahwa ada perekrutan untuk masuk sebagai calon pegawai negeri ya. Nah, jadi kamu tahu kalau ada perekrutan, lalu kamu testing. Nah, kamu testing sesuai dengan sesuai dengan titelmu, sesuai dengan akademikmu. Nah, kamu ingin menjadi jaksa ya, kamu testing di kejaksaan. Kamu ingin menjadi sarjana yang menangani masalah keuangan, kamu testing di Departemen Keuangan. Kamu misalnya mau di pemerintahan kota misalnya, ya kamu testing di Kementerian Dalam Negeri yang nanti kamu akan ditempatkan di kabupaten dan kota gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kamu menang ya, terus tadi yang pemilihan presiden, pilkada atau pemilihan legislatif, mereka menang, mereka ya akan duduk di lembaga suprastruktur gitu loh. Jadi mereka itu disebut pemerintah gitu ya. Karena mereka sudah menang, jadi mereka punya kedudukan, jabatan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai lembaga mana yang dimasuki dia, lembaga mana yang dijadikan sebagai cita-citanya atau keinginan dia ya. Kalau dia terpilih sebagai wali kota, ya dia akan menjadi wali kota. Nah, wali kota itu kan disebut eksekutif karena penyelenggara pemerintahan. Nah, kalau kamu itu ikut dalam pemilihan legislatif, ya kamu akan menjadi DPR atau legislatif yang mewakili rakyat gitu ya, Nak ya. Nah, jadi terus yang berikutnya suprastruktur itu sering disebut sebagai mesin politik resmi suatu negara dan bergerak dan penggerak politik yang bersifat formal. Apa maksudnya? Bahwa lembaga-lembaga negara yang tadi eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, dan moneter itu merupakan mesin politik resmi yang menjadi penggerak yang bersifat formal di suatu negara. Dengan kata sederhananya, bahwa semua lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, dan moneter itu adalah pelaku-pelaku pemerintahan, penyelenggara-penyelenggaraan pemerintahan. Di tangan mereka lah, di tangan suprastruktur inilah, pemerintahan itu bergerak, mau maju atau menjadi negara yang mundur. Mau menjadi negara yang maju, kita itu memang harus kembali kepada bagaimana suprastrukturnya, lembaga-lembaga negaranya benar-benar bertanggung jawab melaksanakan tupoksinya masing-masing secara jujur, tulus, ikhlas, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Nah, makanya di dalam sistem politik itu suprastruktur inilah yang terpenting. Kalau suprastrukturnya itu maaf ya bodoh, kemudian pikirannya hanya mau korup, ya kemudian dia itu hanya duduk-duduk aja di kursinya, ya di jabatannya yang empuk, tapi dia tidak melihat kepentingan rakyatnya, tidak melihat kepentingan masyarakatnya atau stakeholders-nya, maka negara itu akan hancur, mundur, perekonomiannya pun juga tidak bagus gitu loh. Nah, kita bisa melihat saat sekarang, kalau presidennya sebagai pimpinan eksekutif, seperti kepemimpinan Bapak Jokowi ini, ya kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang muncul. Meskipun kita suasananya dalam pandemi, tapi Bapak Presiden Jokowi sebagai pimpinan eksekutif, dia itu mengontrol bagaimana keadaan-keadaan sampai ke daerah.
bagaimana masyarakat di daerah. Dia akan menyuruh menteri-menterinya sebagai tangan-tangan kanannya untuk melakukan koordinasi ke daerah-daerah. Karena dia menganggap tanpa ada kontrol yang tegas, nanti daerah-daerah itu tertinggalkan. Jadi keadilan dan keadaan kesejahteraan, keadilan itu tidak merata. Nah, itu seharusnya yang mau dilakukan oleh setiap pelaksana pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan seperti eksekutif itu. Ya, jadi eksekutif itu kan kita sudah pernah belajar ya, eksekutif itu bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang berada di bawah kepemimpinan presiden. Presiden sebagai pemerintah pusat dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Nah, kemudian di daerah, provinsi, gubernur bersama-sama dengan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimulai dari sekretaris provinsi, kemudian kepala-kepala dinas, kemudian para pegawai-pegawai negeri di provinsi itu ya. Nah, sampai kepada misalnya di kabupaten dan kota ada bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, sekdanya, ada kepala dinas, sampai kepada staf-stafnya di jajaran SKPD, sampai ke camat, sampai ke lurah. Kalau di kabupaten ya ada yaitu tadi ya itu di kabupaten ya sampai ke kepala desa. Nah, kalau di kota Madya ada wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala-kepala dinas, kemudian ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu kepala bidang, kepala seksi ya, kemudian PNS-PNS-nya yang ada di Kota Madya ataupun di kabupaten sampai ke lurahnya. Nah, itu semua disebut eksekutif ya, eksekutif. Jadi mereka itu merupakan apa ya, leaders-nya, pemimpinnya gitu loh ya, yang akan melakukan segala tugas-tugas pokok fungsi masing-masing sehingga memberikan rasa keadilan kesejahteraan kepada stakeholders itu, kepada masyarakat itu ya. Jadi kalau wali kotanya nggak bagus, ya nanti rakyatnya di kota itu yang nggak bagus. Jadi disinilah peran penting daripada struktur politik itu untuk membangun kinerja yang sinergis antara pemerintah pusat dengan daerah. Ya sayang ya. Nah, kemudian kalau pemerintah dalam arti luas kan itu tadi semua lembaga-lembaga negara, contohnya eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif dan moneter. Tapi kalau lembaga pemerintah dalam arti sempit itu hanya eksekutif saja. Jadi ada orang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit itu siapa ya? Itu eksekutif yang tadi presiden sampai ke lurah ya, presiden sampai ke leaders yang terendah di kelurahan yaitu lurah atau di desa yaitu kepala desa. Nah, terus kalau legislatif kamu tahu kan udah pernah kita pelajari karena kalau legislatif itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan di DPRD. Kalau eksaminatif itu adalah lembaga keuangan negara yang sering kita sebut dengan namanya Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Sedangkan kalau federatif itu adalah lembaga yang mengurusi hubungan luar negeri. Ini sebenarnya berada di bawah naungan eksekutif, tapi dia kita bedakan. Federatif itu adalah pejabat-pejabat diplomatik yang dipilih oleh presiden untuk ditempatkan di luar negeri. Misalnya contohnya seperti dubes, duta besar atau ambasador, duta, atase, nah konsul jenderal atau konjen, konsul dan atase konsul. Jadi hubungan luar negeri Indonesia itu dibangun oleh suprastruktur yang namanya federatif. Ya, federatif ini di bawah Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab kepada presiden. Nah, itulah federatif. Sedangkan moneter adalah lembaga yang mengurusi masalah keuangan negara ini, yang mengontrol keuangan negara, yaitu berada di bawah pimpinan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengurusi masalah penerbitan uang dan juga mengatur masalah kurs atau kurs ya, kurs rupiah gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara
atau disebut suprastruktur, atau juga sering disebut pemerintah dalam arti luas. Ya sayang ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang keenam, apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Nah, infrastruktur politik ini juga adalah bagian yang terpenting dalam sistem politik. Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa ada dua yang terpenting dalam sistem politik. Yang pertama suprastruktur dan yang kedua infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang memiliki tujuan, kepentingan, sehingga mereka berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu dia. Nah, kemudian sebagai pelaku politik yang tidak formal, tetapi turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Ya, kita lihat selanjutnya infrastruktur politik tersebut. Nah, siapakah infrastruktur politik itu? Nah, yang pertama partai politik. Tadi saya sudah singgung. Partai politik adalah bagian yang terpenting karena melalui partai politik, organisasi politik, ya partai politik itu sering disebut dengan organisasi politik, dibentuk oleh masyarakat untuk secara sukarela menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya untuk bisa duduk di pemerintahan melalui pilpres, melalui pilkada, dan pemilihan legislatif. Tadi saya sudah bilang ya bahwa seseorang yang mau masuk menjadi presiden, mau pingin jadi presiden, wali kota, gubernur, bupati, mereka itu tidak bisa nyelonong masuk begitu aja. Tetapi mereka harus masuk ke infrastruktur. Mereka itu harus membentuk partai politik. Mereka harus masuk dan sebagai anggota partai politik. Makanya di Indonesia ada banyak partai politik. Kita multi partai. Ada Gerindra, ada Nasdem, PDI Perjuangan, Demokrat, ya kan, partai apalagi itu PSI, PKS, ada banyak partai. Kalau saya tidak salah, ada kurang lebih sampai lebih dari 30 partai di Indonesia ini ya. Nah, jadi masyarakat itu kalau ingin menjadi suprastruktur, mereka harus masuk ke infrastruktur ini dulu, ke partai politik ini dulu gitu ya. Nah, di situ partai politik ini akan mengakomodasi, akan menjadi wadah bagi anggota-anggotanya biar bisa mencalonkan diri sebagai pelaku pemerintahan atau sebagai suprastruktur tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, selain partai politik ada kelompok kepentingan. Di suatu negara selalu ada kelompok-kelompok kepentingan yang mereka itu mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik di negara kita. Mereka itu orang-orang yang sebenarnya mempunyai tujuan dan kepentingan yang baik di negara kita karena mereka memberikan kontribusi kok, memberikan apa namanya, memberikan dedikasinya buat negara kita. Ya, mereka itu orang-orang hebat, contohnya elit politik, tokoh, ya kan, pengamat-pengamat, mereka itu pengusaha, ya toke-toke maksudnya itu ya, serikat dagang dan para profesional. Ini perlu saya jelaskan ya, suatu negara justru yang memberikan kontribusi yang terbaik di negara itu adalah mereka-mereka infrastruktur yang berada pada kelompok kepentingan. Karena mereka itu misalnya mereka pengusaha, misalnya pengusaha perkebunan, pengusaha apa namanya itu real estate, perusahaan minyak, perusahaan produk-produk mesin, ya kan, pengusaha-pengusaha itu mereka itu membuka lowongan kerja, mereka itu menampung rakyat Indonesia, stakeholder Indonesia itu ditampung oleh para pengusaha, bekerja di pabriknya, pabrik garmen, pabrik-pabrik alat-alat berat, pabrik-pabrik seperti bahan-bahan rumah tangga, misalnya alat-alat rumah tangga misalnya. Nah, mereka pengusaha-pengusaha itu hebat banget ya, salut sekali kita ya, karena mereka itu membuka lowongan kerja.
negara ini nggak mampu menampung semuanya rakyatnya untuk dipekerjakan di pemerintahan. Nggak bisa semua orang jadi pegawai negeri, nggak bisa semua orang jadi jaksa, jadi hakim, jadi dokter di pemerintahan. Tapi karena ada pengusaha-pengusaha yang membuka perusahaan-perusahaannya dan mereka menampung pekerja-pekerja itu menjadi buruhnya, menjadi karyawannya, maka perekonomian itu bergerak, perekonomian itu menjadi hidup dan bertumbuh. Karena apa? Rakyatnya tidak menganggur. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelompok-kelompok kepentingan. Jadi mereka para pengusaha, mereka para serikat-serikat dagang, ya perusahaan-perusahaan swasta gitu. Nah, kemudian profesional, mereka itu misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Ikatan pencinta atau pemproduksi batik Indonesia, semualah profesi-profesi di bidangnya masing-masing, mereka itu kan memberikan kontribusi, memberikan sumbangan kepada negara dan bangsa melalui pola pikir, melalui pembukaan lowongan kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi negara itu maka lebih maju jika banyak pengusaha-pengusahanya yang hebat. Jadi lowongan kerja itu terus bisa menampung para pekerja-pekerja, ya. Dalam situasi pandemi ini orang banyak di PHK, tetapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang membuka lowongan kerja dengan cara misalnya jualan online, ada Grab, ada Gokar, ada InDrive, itu semua adalah kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan yang baik, bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi memberikan sumbangsi buat mereka-mereka bekerja di perusahaannya. Seperti ada rumah sakit swasta, kan nggak bisa semua orang bekerja di rumah sakit pemerintah, kan? Itu kan harus testing dulu. Tapi kalau ada rumah sakit Glen Eagles, rumah sakit Columbia, rumah sakit Bunda Tamrin, rumah sakit Darmais, ya semua itu kan jadinya menampung tenaga-tenaga medis yang belum bisa bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau PNS. Nah, kemudian kelompok penekan. Ini kelompok yang berjuang untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya misalnya LSM, buruh, mahasiswa, dan lain-lain. Di suatu negara, kelompok penekan ini memberikan sebuah kritik, ya, artinya mereka mengcover, mengkontrol, mengkawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini harus ada kelompok oposisinya dari masyarakat. Nah, siapa namanya itu? Yaitu disebut kelompok penekan. Contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat, LSM, kemudian buruh. Buruh ini juga mereka itu kalau melihat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat, buruh juga demonstrasi. Mahasiswa, nah ini yang paling berada di garda terdepan sebagai kelompok penekan. Di zaman Orde Baru, mahasiswa bergerak, maka lengserlah Soeharto. Nah, jadi mahasiswa adalah kelompok penekan yang bisa diandalkan di Republik ini. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah kaum intelektual yang sudah duduk di bangku kuliah, dia itu diajari oleh para profesor, doktor, sehingga pola pikir mereka luas, mereka itu cerdas, mereka itu bijak, mereka itulah yang layak mengkontrol keadaan sistem pemerintahan di negara kita ini. Jadi kalau mahasiswa bergerak, itu tandanya sesuatu itu buruk di mata mereka. Asal saja mahasiswanya tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang negatif atau kelompok-kelompok penekan yang tidak positif, ya, contohnya ambisi-ambisi kekuasaan itu. Nah, kemudian media komunikasi politik ini adalah infrastruktur yang terakhir, bagian D. Nah, ini komunikasi politik ini adalah sarana atau alat komunikasi politik yang menjadi media, ya, yang menjadi media perantara
dan ini memberitakan, mempublish hal-hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi ini pun sangat penting. Kita bangga kita punya media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, buletin, brosur. Kita punya wartawan, jurnalis yang hebat-hebat. Kemudian media elektronik seperti televisi, internet, ya kan. Sekarang kita banyak channel-channel televisi swasta yang keren, ada Antv, ada TVNet, ada Metro TV, TV One, dan segala macam, Kompas TV dan sebagainya. Kita memiliki para penyiar-penyiar yang hebat, jurnalis-jurnalis yang hebat, sehingga apa saja diberitakan dengan cepat, akurat, tajam, terpercaya, ya kan? Sehingga masyarakat tidak buta terhadap berita-berita yang lagi in ataupun yang lagi viral. Kita juga melihat banyaknya youtuber-youtuber yang membuat vlog-vlog bagus, konten-konten bagus tentang pariwisata, kebudayaan, seni dan sebagainya. Semua itu merupakan media komunikasi politik yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu negara, karena mereka semua itu disebut infrastruktur politik. Nah, ada infrastruktur dalam konteks tidak politik atau non politik yang bukan manusia. Apa itu infrastruktur yang non politik? Yaitu sarana dan prasarana. Jadi infrastruktur juga disebut sarana dan prasarana. Jadi infrastruktur ada dua, infrastruktur politik dan infrastruktur non politik. Yang non politik inilah sarana dan prasarana. Jadi mereka seperti apa contohnya sarana dan prasarana, seperti jalan raya, jalan tol, rumah sakit, ya kan, internet, jaringan, tower, lapangan terbang atau bandara, kemudian apa namanya, kapal di laut dan sebagainya. Jadi sarana-sarana yang memberikan kebaikan, kemajuan bagi Indonesia ini itu disebut dengan infrastruktur dalam konteks non manusia atau non politik. Oke? Nah, kemudian bagian B, lembaga-lembaga RI menurut Undang Dasar 1945, ini saya hanya gambarkan seperti ini. Nanti kamu saya kasih tugas untuk menjelaskan peta konsep ini di buku catatan kamu dan kamu kirim ke saya. Jadi ini artinya adalah tugas pertama daripada kelas 10 ya. Nanti saya akan lebih jelaskan melalui tugasmu ini melalui grup WA saja ya, melalui grup WA saja. Kita lanjutkan bagian C. Apa yang dimaksud dengan tata kelolaan pemerintahan yang baik atau good governance? Nah, pemerintahan yang baik itu sebenarnya seperti apa? Good governance itu seperti apa? Karena yang namanya tata kelolaan pemerintahan yang baik ini adalah impian dari masyarakat suatu negara. Setiap negara ingin sekali dikelola oleh pemerintahan yang baik dalam mengelola negara itu. Ya, ini ide idola kita, ini idaman kita, ini mimpi-mimpi kita masyarakat Indonesia. Nah, jadi tata kelolaan pemerintahan yang baik atau good governance itu adalah jika di dalamnya memiliki suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Jadi negara yang baik kelola pemerintahannya adalah jika dana lokasinya tidak salah kaprah. Jangan bantuan sosial itu jadi dikorup sama orang-orang yang berwenang, tapi dilokasikanlah kepada orang yang membutuhkan. Dalam saat pandemi sekarang ini, bansos itu Pak Jokowi udah kasih bansos ke seluruh ke seluruh jajaran masyarakat melalui program-program yang begitu banyak. Nanti itu harus sampai kepada orang yang menjadi sasaran dari bansos itu. Saya sangat bersyukur sekali Menteri kita sosial sekarang, Menteri Sosial kita Ibu Tri Risma, dengan cara kinerja beliau yang luar biasa, yang beliau belusukan, beliau mendata ulang orang-orang yang layak dan wajib menerima bansos itu didata ya. Jadi selama ini datanya simpang siur, datanya kacau banget ya. Nah, akhirnya Ibu Risma, wah itu udah terlalu lambat ya Ibu Risma. Harusnya dari dulu Ibu Risma ditarik aja jadi Menteri Sosial ya sebagai pemerintah pusat dan dia mengcover ke bawah.
Nah, jadi itu tata kelola pemerintahan contohnya, harus belusukan, harus cari tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Jangan duduk-duduk aja, hanya muter-muter kata aja dia di situ, pidato-pidato dia di situ, bermain kata-kata. Enggak, dia harus terjun langsung ke lapangan. Semua menteri-menterinya itu, semua gubernurnya, wali kota dan bupatinya itu ya. Jangan hanya duduk di kantornya aja, ya seharusnya turun ke daerah-daerah, ke tempat masyarakatnya, belusukan itu memang belusukan sistem kinerja yang baik, bukan untuk cari viral, untuk cari nama itu ya, tidak, itu sangat bagus banget itu. Nah, kemudian yang kedua, menjalankan sistem anggaran serta penciptaan legal framework, yaitu penciptaan undang-undang hukum yang menjadi payung hukum aturan dalam aktivitas usaha. Jadi setiap kinerja daripada pejabat pemerintah itu punya payung hukum, ada landasan hukumnya. Jadi jangan dia suka-suka hati, mana peraturan yang ngatur, mana dasar hukumnya, payung hukumnya, gitu loh maksudnya yang disebut dengan legal framework. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan political framework, artinya kebijakan politik yang mendukung dan mendorong terciptanya iklim aktivitas usaha yang kondusif sehingga memacu tingkat perekonomian masyarakat. Artinya di sini adalah bagaimana seorang para pejabat di pemerintahan, apakah dia bupati, gubernur, wali kota, itu melakukan ter, apa ya, melakukan terobosan-terobosan baru, melakukan kebijakan-kebijakan politik yang bagus dengan menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakatnya itu maju, pertumbuhan ekonominya baik. Jadi seorang gubernur, seorang wali kota, bupati harus bisa menarik investor asing untuk membangun kotanya, kabupatennya agar tercipta lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Kan nggak mungkin kita nerima-nerima bansos saja, harus kerja, kerja, kerja. Kalau bansosnya udah nggak ada, kita mau ngarap-ngarap bansos. Itu namanya kita mental ngemis. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan lowongan kerja? Nah, ini di sini pemerintah leadersnya itu pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, bisa menjual kota itu dengan pariwisatanya, dengan kulinernya, dengan menyuruh ada toke-toke membangun perusahaan supaya terbuka perusahaan, ada pabrik-pabrik, gitu loh. Ya, itu maksudnya menciptakan political framework. Lanjut. Nah, jadi unsur-unsur pokok good governance atau tata kelolaan pemerintahan yang baik adalah tiga saja ya. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Jadi pemerintah yang sudah terpilih melalui pilpres, pilkada, pileg itu janganlah mengkhianati daripada rakyat yang sudah memilihnya. Dia harus bisa melakukan birokrasi yang baik dan benar. Yang kedua, unsur swasta atau wira swasta yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Jadi di sini kita swasta, kayak kita sekolah swasta, kita itu perusahaan swasta, kita juga harus bergerak menciptakan sebuah kinerja yang baik untuk menjadi pelayanan publik. Rumah sakit swasta melayani dengan baik, perusahaan-perusahaan swasta melayani publik dengan baik, ya. Kayaknya kalau perusahaan swasta ini lebih bagus ya. Saya pernah punya pengalaman di bank pemerintah, itu nggak benar kali ya, karena mereka itu kalau istirahatnya sampai 2 jam. Kalau di bank swasta itu mana bisa istirahatnya 2 jam. Dia istirahat 15 menit aja, cukup sholat, makan, dan berbenah diri, lalu dia melayani publik lagi. Jadi antreannya nggak sampai ratus-ratusan. Tapi kalau di pemerintahan ini justru pelayanan publiknya kurang ya. Coba lihat kalau kita ke bank pemerintahan, saya nggak mau sebut namanya ya nak ya. Wah itu mereka masa istirahat sampai 2 jam, ya tellernya itu sampai 2 jam itu nggak ada di situ ya. Itu ngapain aja 2 jam. Nah itu bukan good governance ya. Tapi pelayanan publik di swasta itu lebih bagus. Ya rumah sakit swasta itu lebih bagus pelayanannya. Memang mahal tapi pelayanannya bagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah unsur warga masyarakat atau stakeholders. Jadi masyarakat juga adalah merupakan unsur yang dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakatnya juga punya mental yang baik, punya itikat baik. Jangan kita malas bekerja, jangan malas sekolah, jangan malas berusaha. Masyarakatnya juga harus giat ya untuk memiliki
beretikat baik, goodwill untuk mencari pekerjaan, untuk mencari rezeki, untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dia dapat mencapai tujuan. Kita nggak boleh berharap kepada negara saja atau pemerintah saja. Ya sayang ya. Nah, jadi hari ini sepertinya pelajaran Ibu melalui video pembelajaran ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada video pembelajaran bab 4 yang berikutnya. Nah, kemudian saya berharap agar kamu memperhatikan video pembelajaran Ibu ini, ditonton dengan benar, dianalisa dan dipahami. Jika kamu tidak mengerti tentang penjelasan Ibu, kamu boleh bertanya kepada Ibu. Besar harapan saya kita tetap semangat di tahun baru ini, kita tahun baru, resolusi baru, dan semangat baru. Selamat pagi anak-anakku sayang, Tuhan selalu memberkati kita, salam sehat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat.